Selanjutnya telah kami himpun ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para hadirin di kesempatan hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa dulu, ini Bapak atau Ibu ya? Bapak Dito Purwa Aigraha, SPD, guru dari SMAN 1 Cicalengka. Apakah masih hadir di sini? Saya ulangi, untuk Bapak Dito Purwa Aigraha, SPD, guru SMAN 1 Cicalengka. Apakah masih hadir di forum ini? Tampaknya tidak ada, maka saya akan lanjutkan ke penanya selanjutnya, nomor 2. Ada Bapak Rian Hidayatullah, MPD, dosen Universitas Lampung. Apakah masih ada di sini kawan saya, Bapak Rian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masih ada ternyata, alhamdulillah. Ya. Pak Rian, sehat Pak Rian ya? Alhamdulillah, sudah lama. Nah, baik, pertanyaannya memang sudah kami catat, tapi karena bisa bertanya langsung, maka silahkan. Ke siapa pertanyaannya Pak Rian ditujukan? ya, terima kasih. Mohon maaf, apa suara saya jelas Pak Agung? Jelas Pak. Ya, betulnya untuk semua narasumber ya, mungkin bisa ditanggapi karena mungkin latar belakang kan berbeda-beda, mungkin bisa memberikan satu yang lain begitu. Pertanyaannya sih sebetulnya berawal dari kegelisahan saya berdiskusi ya. Namanya Pak Chandra Darusman, yang adalah konsultan di WIPO di PBB. Kebetulan saya mendapat kesempatan berdiskusi, dan setelah berdiskusi itu akhirnya ada satu isu yang kemudian muncul dan masih relevan gitu saya kira dengan diskusi kita di webinar hari ini terkait dengan tadi dibahas oleh Bu Ayu juga oleh narasumber sebelumnya mengenai literasi teknologi. Kalau kita berbicara tentang seni pertunjukan dalam konteks lokal ya, atau mungkin bahasa kitanya musik tradisi lah gitu ya, seni tradisi, itu kan kita menghadapi persoalan yang tentu juga antitesa dari pernyataan tersebut. Artinya ketika kita berbicara literasi teknologi harus ditingkatkan, di sisi yang lain juga ada beberapa seniman-seniman lokal yang hidupnya mungkin di daerah pelosok sana, 3T, yang mungkin sulit gitu kondisinya dari segi dari segi infrastruktur dan lain-lain. Karena kebetulan saya mendapat data, dan saya yakin juga data ini juga ada di daerah lain juga. Ternyata memang dari segi usia para seniman-seniman lokal ini umumnya banyak yang berusia di antara 40 sampai 60 tahun gitu. Yang notabene tidak mungkin lagi untuk mungkin diajari teknologi pun juga kayaknya udah sulit begitu. Apalagi kita berbicara tentang masalah infrastruktur dan lain-lain gitu. Artinya kan apa yang kita bicarakan selama ini mungkin saya bisa salah, mungkin dalam konteks literasi teknologi di masyarakat yang lebih perkotaan begitu ya, bukan masyarakat rural atau pedesaan begitu, yang kita tahu di sana juga masih menyimpan banyak sekali problem. Yang ingin saya tanyakan ya terkait dengan masalah itu, apakah ada semacam formulasi yang pernah kita diskusikan atau mungkin pernah terpikirkan gitu dari bapak-bapak narasumber sekalian terkait dengan permasalahan tersebut? Karena menurut saya ekosistem musik itu kan, kalau dari konteks seni pertunjukan itu kan ya tetap mereka juga bagian dari sebuah ekosistem juga gitu, walaupun mungkin sedikit banyak tidak banyak bersentuhan dengan kita yang ada di masyarakat perkotaan lah begitu ya, di lingkungan akademis.
Tetapi kalau sebagai sebuah ekosistem, saya kira itu perlu diformulasikan juga, atau mungkin sebuah diskursus juga bagaimana upaya-upaya atau strategi dalam hal memikirkan nih nasib-nasib seni pertunjukan dalam konteks musik di masyarakat rural itu gitu loh. Mungkin itu Pak Agung kira-kira apa namanya kegelisahannya mungkin bisa sedikit ditangkap ya. Saya kira Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rian. Jadi yang bisa kita tangkap bagaimana strategi atau upaya untuk memberikan solusi pada kondisi seniman daerah tersebut ya. Jumlahnya cukup besar dan tersebar di berbagai daerah. Sedangkan mereka rata-rata sudah usia lanjut di atas 40 sampai 50 tahun. Dan tampaknya untuk mengajarkan teknologi untuk seniman lokal ini agaknya sulit. Mungkin bisa ditanggapi. Silakan oleh untuk ketiganya Pak Rian ya. Iya Pak Agung. Silakan Bapak Miroto, Pak Yudi atau Ibu Ayu untuk menanggapi pertanyaan Pak Rian Hidayatullah. Izin Pak Agung, suara ya, saya masih, ini soalnya di Bandung hujan. Masih ada Pak Yudi. Masih ada ya. Pak Rian, apa kabar? Ya, apa kabar Pak Yudi, Bu Ayu, Pak Miroto? Saya izin sedikit saja menjawab ya. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan saya cukup jelas tadi menangkap pertanyaan Pak Rian. Kalau ditanya formulasi apa atau strategi seperti apa untuk seniman lokal ya yang sulit secara kondisi dan kenyataannya bila kita membahas teknologi dengan mereka. Kalau saya boleh berpendapat, ada dua hal Pak Rian. Yang pertama bahwa kita terlalu tidak boleh terlalu memaksakan teknologi kepada kalangan mereka. Justru manfaatnya adalah kita butuh ciri khas kelokalan yang lestari gitu Pak Rian. Biar nanti pengembangannya pengembangannya melalui teknologi bisa dilakukan oleh pihak lain kita misalnya. Jawaban atas pertanyaan tadi, jawaban pertanyaan saya cenderung ya biarkanlah, dalam arti kita perlu sesuatu yang lestari gitu Pak Rian, sesuatu yang asli. Secara jawaban frontal gitu. Tetapi yang kedua jawaban diplomatis, akademis, rasa-rasanya kita perlu kolaborasi tadi sudah disinggung Pak Dr. Miroto ya, bagaimana kita berkolaborasi antar pihak. Kepada pihak seniman lokal tersebut nampaknya perlu sentuhan pengetahuan kita, kemampuan kita untuk terjun kolaborasi bersama mereka. Misalnya dalam proyek bersama ya membuat kolaborasi satu karya gitu Pak Rian, di mana interaksinya itu tidak langsung tanda petik mengajari, tetapi secara dalam proses langsung kita mungkin memberikan sentuhan untuk mengenalkan sentuhan teknologi dalam pekaryaan mereka. Mohon maaf saya hanya bisa memberikan dua alternatif itu. Silakan Bapak yang lain. Ini urut aja ya. Saya. Jadi Mas Yuji, saya kemudian Mbak Ayu. Oh ya, monggo. Didengar ini suara saya? Bisa Pak. Bisa. Mas Rian, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali bahwa bagaimana ya seniman tradisional di satu sisi mereka memang
berada di tempat yang tradisi tadi, kemudian di sisi lain teknologi sedemikian cepatnya berkembang. Menurut saya, kehadiran teknologi dimanapun itu mestinya memang dipertimbangkan, teknologi ini untuk apa? Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada listrik, kan tidak perlu beli kulkas misalnya gitu kan. Memang di situ tidak diperlukan teknologi yang seperti itu. Nah, di tempat masing-masing itu ada teknologi yang memang tepat. Nah, maka ya saya kira untuk karawitan misalnya, karawitan tradisional, apa musik, seni tradisional itu sebenarnya sedang menghadapi masalah apa gitu. Kemudian teknologi bisa membantu apa kan gitu. Mungkin ya, yang saya pikirkan begitu. Jadi tidak perlu dipaksakan seperti Mas Yudi bilang tadi bahwa orang-orang tradisi harus menguasai telehologram misalnya. Enggak ya. Karena masing-masing berbeda. Jadi kalau yang saya pikirkan adalah teknologi itu hadir untuk apa dulu? Diperlukan apa tidak? Maka sekali lagi kalau misalnya ini para seniman tradisional ini memerlukan misalnya bagaimana supaya mereka ngetop ya, bisa dikenal di seluruh dunia, maka hadirlah teknologi ya yang canggih sekarang ini live streaming. Seperti kalau di Jawa ini Ki Seno Nugroho ya, itu adik ipar saya yang meninggal beberapa waktu lalu, itu tanggal 26 aja itu anaknya main itu sudah penontonnya 12.000 gitu ya. Karena sudah punya network. Nah ini bagaimana misalnya kemudian ini ada masalah ini orang-orang yang keren-keren di kampung-kampung ini. Nah, maka perlu live streaming. Nah, para seniman ini tidak perlu belajar bagaimana menyambung kabel A ke B, bagaimana cara kerja kamera, bagaimana bandwidth internet, tidak perlu. Maka kolaborasi dengan ahli. Jadi seniman tradisional sebenarnya memiliki masalah apa? Kemudian teknologi bisa membantu apa? Saya kira ini menjadi bagian dari pemikiran kita. Maka kolaborasi menjadi sangat penting seperti halnya yang saya alami ketika saya membuat pertunjukan realitas teleholografis. Saya tidak mungkin mengerti ketika komputer mendadak mati. Meskipun saya setiap hari pakai komputer, tapi ahli komputer mengatakan Pak Miroto ini terlalu lama rehearsalnya. Mati langsung. Oh ya, saya ngerti. Lalu ketika bandwidth turun, mendadak geraknya itu gambarnya patah-patah. Ini ada masalah apa? Kalau saya tidak didampingi oleh seorang ahli, nggak ngerti itu. Cuman mungkin marah-marah, kalau perlu komputernya dibanting gitu ya. Saking marahnya gitu ya. Atau kabelnya dicopot dan seterusnya. Tapi karena saya didampingi oleh ahli internet, dia langsung mengatakan Pak Miroto ini ada problem kabel optik yang dari Singapura ke Hong Kong ada trouble. Jadi ini tidak akan bisa dilanjutkan, rehearsal dihentikan aja. Kemudian saya bilang ke teman-teman yang ada di New York, di Tokyo, di Taipei, hey bro, konco-konco, kita berhenti dulu karena ada trouble internet. Kita akan see you again maybe next week or something. Jadi saya kira teknologi tetap berperan dimanapun, termasuk yang untuk para pemusik tradisional seperti wayang, karawitan, dan sekarang ini saya sering enjoy banget nonton live streaming Uyon-Uyon. Uyon-Uyon ada nabuh gamelan gitu ya. Itu satu kelompok yang main musik dan kemudian live streaming. Dan saya mendengarkan di kamar dan itu live, bisa interaksi, ngobrol sama sindennya, Mbok sekarang saya minta lagu ini gitu. Tapi sindennya, pengerawitnya itu ya tidak belajar tentang teknologinya. Para ahli teknologi yang datang untuk membantu. Dia ke sini. Mereka bisa. Bu Abi hamil ya? Iya, dia kan kepengen itu. Terima kasih.
Ibu Ayu mungkin bisa menambahkan atau ada sudut pandang yang lain? Iya, matur nuwun. Ini hampir sama Pak Miroto. Jadi untuk apa dulu teknologi itu digunakan gitu ya. Jadi jangan langsung patah semangat Mas Rian. Aduh ini seniman-seniman tua gitu nggak bisa ngelokro, nggak bisa berkolaborasi mungkin dengan anak-anak muda di sekitar kan bisa ada tadi. Saya pikir seperti itu. Kemudian nanti bisa berdiskusi tentang penggunaan teknologi apakah perlu ataukah tidak, sehingga bisa membantu para generasi muda yang ada di sekitar itu bisa membantu mengangkat juga kesenian-kesenian tradisional yang ada di sana, Mas Rian. Menurut saya sih itu. Jadi betul tadi kolaborasi kepada ahlinya dan juga penggunaan teknologinya untuk apa, kapan kita bisa pakai gitu. Jadi nggak ketakutan, aduh ini kita teknologi nih, era teknologi harus enggak gitu. Kalau emang nggak perlu ya nggak apa-apa. Gitu. Yang gampang aja tadi live streaming. Gimana caranya? Ya ke ahlinya, pasti kolaborasi ke ahlinya gitu. Ada komunikasi gitu ya. Jadi jangan pasrah seperti mungkin saya pikir seperti itu. Yang penting ada semangat, ada kemauan untuk berkembang, Mas Rian. Itu saya pikir penting. Jadi jangan ketakutan dengan teknologi karena udah zamannya sekarang. Cuma bagaimana dicari solusinya, berkolaborasi tadi, berkomunikasi dengan para generasi muda yang ada di sana, kemudian dengan ahli-ahli tadi teknologi yang bisa membangkitkan ini. Seperti saya kemarin juga waktu ada acara di kampus bikin profil jurusan, saya nggak mau cuma profil yang biasa-biasa. Saya panggil anak-anak saya, dosen-dosen muda, saya bilang ini siapa yang bisa bikin kayak gini-gini. Gitu. Jadi saya konsepnya saya nggak mau pasrah. Kalau saya nggak ngerti kayak gitu, udah deh biasa aja. Enggak. Tapi mana nih? Kita koordinasi. Pintar-pintar gitu ya. Untuk teknologinya kita mengikuti, banyak yang mengikuti. Walaupun daerah-daerah mungkin bisa mana-mana yang mereka kompeten. Itu Mas Rian, yang penting dia ada semangatnya dulu. Jadi jangan ngelokro untuk karena saya tua, enggak gitu. Karena kami tua, tapi bagaimana kearifan lokal itu berupa seni tradisional itu bisa diangkat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ayu. Bagaimana Bung Rian? Mudah-mudahan cukup ini bisa di apa? Iya, saya kira prinsipnya kolaborasi itu ya, sudah ditangkap poinnya. Siap. Terima kasih banyak Pak Rian. Kita berikan kesempatan ke peserta yang lain. Mungkin satu lagi, Pak Agung. Kenapa Ibu? Silakan Bu Ayu. Satu lagi, Mas Rian. Satu regenerasi gitu. Itu perlu sekali. Segera regenerasi. Karena itu pasti agak putus. Agak terputus suaranya Ibu. Regenerasi. Terima kasih Pak Agung. Ya Ibu, sama-sama. Oh iya. Ya. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke penanya yang lain. Ada Profesor Dr. Ardipal MPD, dosen jurusan Sendera Tasik, Universitas Negeri Padang. Apakah masih ada di Oke, siap. Masih ada? Ya. Pak Agung. Baik, Prof. Silakan. Dengar suaranya Pak Agung. Siap, Prof. Jelas, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber. Ini kebetulan nih Bu Ayu, saya adalah mahasiswa Bu Ayu dulu, Bu Ayu, waktu di Jogja. Terima kasih sekali, materinya bagus sekali Bu Ayu yang telah disampaikan dan sangat berarti sekali bagi pendidik dan peserta didik. Di sini karena Bu Ayu berpikir tadi bagaimana pendidikan yang dulu, sekarang dan yang akan datang, terus bagaimana memanfaatkan teknologi secara maksimal. Jadi yang menjadi kekhawatiran bagi saya adalah kalau seandainya peserta didik itu dia telah
bagus penguasaan IT-nya, dia akan bisa belajar mandiri. Dia akan bisa belajar sendiri, apakah melalui aplikasi-aplikasi yang Ibu terangkan tadi. Jadi yang menjadi khawatirkan kami ini nanti tenaga pendidik, guru atau dosen, apa sih tugasnya lagi Bu Ayu? Nanti anak-anak ini sudah mandiri semua. Nah, itu Bu Ayu. Terus untuk Mas atau Bapak Dr. Miroto yang saya hormati, dari beberapa bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang diikuti Bapak Miroto itu memang sangat dari dulu sekali sudah memanfaatkan IT. Yang menjadi terpikir bagi saya adalah tujuan kita berkarya, tujuan kita membuat sebuah karya musik atau apa saja, tari atau segala macamnya, adalah supaya sampai kepada penikmat, agar sampai kepada penonton. Juga harus ada kepuasan daripada pelaku seni. Mas Miroto sekarang merasa nggak dengan teknologi yang canggih ini, dengan virtual, pertunjukan virtual, terus kita menonton secara virtual, bagaimana kira-kira rasa atau makna yang ada pada pertunjukan tersebut? Maksudnya apakah positif atau negatif? Kadang-kadang kita menonton itu kalau nggak langsung itu rasanya nggak sampai yang disampaikan oleh para pelaku seni. Nah, kalau seandainya positif, alhamdulillah, mari kita lanjutkan, kita pertahankan, kita kembangkan teknologi. Kalau seandainya negatif, atau ada yang merasa nggak puas pelakunya, atau para penikmat yang nggak puas rasanya melihat pertunjukan itu, apakah yang harus kita lakukan? Menyangkut nilai dan rasa daripada seni yang kita berikan. Kita takutnya asik virtual, ternyata nggak sampai sama penonton. Padahal waktu kita melihat secara langsung, waktu dulu sebelum ada IT, nikmat sekali. Pertunjukan tradisi, segala macam. Ternyata sekarang kita melalui virtual dan segala macam. Jadi kalau seandainya ada pergeseran nilai atau rasa, kira-kira apa sih Pak Miroto kiat kita untuk menghadapi tantangan ini? Itu aja. Terima kasih. Salam kembali kepada Bu Ayu, dosen saya. Selamat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sementara ditahan dulu ya Bu, dan Bapak Miroto jawabannya kita mohon ditampung dulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ada dari Henry Johan Jauhari, MPD, dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah masih ada di sini? Hadir Bapak Agung. Hadir, alhamdulillah. Gimana Bu? Ya. Heri, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik. Pak Henry ini, mangga silahkan langsung saja disampaikan pertanyaannya kepada narsum kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan bertanya ini. Menarik sekali tadi menyimak seluruh materi ya, dan jadi ingin berkarya dan berbuat sesuatu lagi gitu, memanfaatkan teknologi ini. Akan tetapi saya lebih fokus pada bagaimana nanti prediksi, kita anggap saja prediksi 10 tahun ke depan, bagaimana kurikulum kita 10 tahun ke depan, bagaimana sarpras kita 10 tahun ke depan. Mengingat perkembangan teknologi sekarang kita itu sangat eksponensial, jadi sangat pesat sekali ya. Bahkan udah ini belum selesai, ini udah ada lagi, ini udah ada lagi gitu. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena mengingat bahwa kita dalam dunia pendidikan itu selalu mengikuti tren teknologi. Dalam artian kita menjadi follower. Teknologi seperti ini lalu kita ikut. Teknologi begini lalu kita ikut. Nah, hal ini yang sering saya alami juga selalu menyebabkan jeda ya. Ada jeda antara penguasaan skill dengan eksekusi di lapangan. Sehingga teknologi udah hadir, kemudian para guru, dosen, siswa, mahasiswa
mereka belajar teknologinya, lalu eksekusi. Sedangkan ketika kita eksekusi, ada lagi teknologi berikutnya. Nah, maksudnya kurikulum kita itu seringkali mengikuti tren teknologi. Apakah, maksudnya ya, apakah kalau misalkan nanti 10 tahun ke depan kita sudah bisa memprediksi bagaimana perkembangan teknologi nanti, apakah mungkin justru teknologi yang mengikuti kita, teknologi yang mengikuti dunia pendidikan, sehingga ketika pendidikan kita sistemnya sudah seperti ini, maka teknologinya akan dibuat seperti ini. Nanti kan ini kan akan jadi terbalik kan. Jadi selama ini kita yang mengikuti tren teknologi, apakah nanti mungkin 10 tahun ke depan kurikulum dan sarpras kita yang akan diikuti oleh teknologi? Itu pertanyaan saya. Bisa dijawab oleh tiga-tiganya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Henry. Baik, para pembicara bisa mungkin langsung ditanggapi. Yang pertama dari Prof. Ardipal tadi sebelumnya, dan yang terakhir tadi dari Henry Johan Jauhar. Kami persilakan Bapak. Siapa dulu? Anggap Ini Pak moderator. Rudi atau ini jawab dari Moderator saja yang menentukan siapa yang gimana duluan. Pak Agung? Kemudian oleh Pak Miroto. Silakan Bu Ayu. Oh, saya. Ya, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Matur nuwun Prof. Ardipal. Ini dulu zaman baheula mahasiswa saya, tapi dengan berjalannya waktu beliau berkembang pesat dan menjadi guru besar. Saya tetap guru kecil seperti ini, gitu ya. Sekarang sudah menjadi kolega saya. Terima kasih sekali Prof. Ardipal, pertanyaannya bagus dan sekarang saya banyak belajar. Gitu. Jadi terima kasih ini kesempatan yang diberikan, juga pertanyaannya bagus tadi. Peran guru ini nggak akan tergeser Prof. Ardi dengan di era teknologi ini. Itu bisa menjadi pembuat tempat belajar bagi siswa, kemudian juga guru bisa menjadi leader selain fasilitator pastinya, dan yang terakhir guru itu bisa berperan sebagai teacherpreneur. Artinya juga guru tidak hanya berkutat di kelas, tetapi juga bisa mengembangkan karirnya di luar kelas itu dengan mengembangkan teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh para siswanya, begitu Prof. Ardi. Jadi guru nggak lepas gitu aja, terus mahasiswa belajar sendiri dengan teknologi, student active learning, seperti yang terjadi di kurikulum 13, penerapan kurikulum 2013, tapi bagaimana guru itu juga mendampingi, di samping menjadi fasilitator, bagaimana dia menjadi leader, bagaimana mengamati pembelajaran, kemudian melatih anak-anak, gitu, siswa-siswa, bagaimana menghubungkan penggunaan teknologi dengan materi-materi yang dipelajari oleh anak, kemudian juga dia di samping menjadi teacherpreneur, itu yang saya adopsi dari Ibu Paulina Pane. Ini sekarang lagi tren teacherpreneur itu, bagaimana juga guru tidak hanya berkutat di kelas mengajar di depan kelas begitu, tapi juga guru bisa mengembangkan potensi karirnya terkait dengan pembelajaran di luar itu, Prof. Ardi. Mungkin itu. Lalu yang Pak Henry mungkin nanti gimana Pak Agung? Kita ke Pak Miroto dulu, Bu. Ke Pak Miroto dulu untuk menjawab pertanyaan Prof. Ardipal. Ya, baik, terima kasih, Prof. Salam kenal melalui virtual kita ketemu ya. Ya, Prof. Bukan sekali ini bisa bertemu di dunia maya ini. Memang kalau kita bicara soal rasa, nah ini masih bagi saya juga masih dalam suatu proses penyesuaian diri. Ketika saya nonton tari secara langsung dengan tubuh yang real, kemudian dibandingkan dengan saya nonton
tari juga, tetapi dengan tubuh yang tidak real, kadang-kadang hanya 5 cm yang saya lihat di situ. Nah ini mendadak, otak ini menjadi bingung nih, ini manusia apa bukan? Otaknya akan mengatakan, pasti ini bukan manusia kan, karena manusia itu sebenarnya kan dalam ukuran yang sudah jelas, seperti yang dialami ketika saya nonton pertunjukan secara langsung dalam ruang dan waktu yang live gitu. Nah sekarang ini kadang-kadang kita nonton pertunjukan virtual. Ini aspek rasa ini bagaimana ini? Ini pertanyaan kita bersama. Jadi ada suatu perubahan yang dahsyat sekarang ini dari dunia fisikal masuk ke dunia visual. Saya juga khawatir juga pada saat yang sama. Jangan-jangan otak kita nanti, bukan kita ya, kita sudah punya pengalaman masa lalu, bahwa kalau nonton pertunjukan tari ya seperti itu. Tapi jangan-jangan otak atau cara kerja otak anak-anak yang sekarang baru lahir itu berbeda. Kenikmatan, sensasi itu bisa tanpa menyentuh, misalnya gitu. Karena sekarang ini dari anak kecil itu sudah bermain HP, ada di situ, ada visual terus. Jangan-jangan itu menciptakan otak baru ya. Sehingga kenikmatan itu ya kenikmatan visual itu. Saya punya kucing, kalau saya main lagi HP gitu, dia itu ikut main, jadi ganggu gitu. Jadi dia juga suka ngelihat kucing di dalam HP gitu. Nah, ini gimana ini? Dunia ini sudah totally change gitu ya. Ada perubahan rasa. Nah, sensasi, rasa itu jangan-jangan nanti itu memang sudah cukup dengan visual. Tapi untuk generasi kita, otak kita tidak akan bisa menerima kalau rasakan sensasi tarian Bali gitu, tanpa melihat langsung gitu. Tetapi mungkin nanti kalau otak ini anak-anak yang sekarang ya terlalu biasa, ya yang namanya bertemu itu ya virtual seperti ini, lalu sentuhan sudah tidak perlu. Jadi ini memang menjadi PR kita bersama, tetapi kita berada di dalam masa perubahan sekarang ini. Terutama kita yang, saya bilang kita, ini untuk bukan yang adik-adik yang muda-muda ya, yang generasi saya ini, yang saya umurnya sudah 61, itu kan punya pengalaman yang jadul gitu ya. Yang namanya bertemu itu ya, dulu kalau apel ya ketemu malam mingguan gitu. Sekarang ini mungkin nggak perlu, klik-klik-klik gitu, cuman gitu sudah selesai gitu. Tapi zaman dulu kayak gitu. Terus kalau konsultasi dengan dosen harus bertemu. Sekarang kan jam 1 malam ya, Pak sudah tidur belum? Pak mau konsultasi, oke. Itu sudah perubahan luar biasa. Dan sensasi pertemuan, kemudian rasa, nilai, itu kemudian tampaknya juga berubah. Jadi bagaimana ini? Apakah penonton bisa menikmati apa enggak? Mungkin kita sedang belajar bersama. Dari pihak performer, koreografer, penari sedang belajar bagaimana sih supaya saya bisa menyampaikan sensasi gerak. Soalnya begini Bapak, Prof. Ardi ya, saya kalau nonton itu perkelahian yang malam-malam itu loh, apa yang mulai duk sampai orangnya duduk itu tangan saya, kaki saya bisa gerak gitu, kaget gitu. Itu artinya visual bisa mempengaruhi otak kita. Dan saya mengapa kaget gitu, karena orang yang dibanting kayak gitu itu sakit. Karena saya pernah bantingan dulu waktu muda, waktu kecil gitu kan. Nah, saya percaya bahwa kalau dipukul kayak gitu sakit, makanya saya tuh tubuh saya bergerak. Kenapa? Gambar itu bisa mempengaruhi otak kita. Pada saat tertentu anak saya itu kalau makan itu nonton juga itu di YouTube yang kalau makan banyak itu loh. Jadi dia ikut makan banyak gitu. Saya tanya, "Loh, kamu nonton apa?" Ini loh untuk meningkatkan gairah. Ya, itu dia nonton video kan ada cewek cantik di Jepang makan nyum sambel. Wah, oh ya, padahal yang
makan anak saya ya cuman tempe sama sambal gitu. Tapi mungkin membayangkan seperti itu saya nggak tahu. Itu sensasi. Saya kira menarik sekali kita mendiskusikan ini yang mungkin belum bisa dijawab ya. Tetapi kita sedang belajar. Saya sendiri juga lagi belajar mencoba membuat virtual dan sebagainya. Tetapi ada satu poin yang menarik bahwa ada perubahan sekarang ini, sensasi fisikal yang berubah dalam sensasi visual. Yang saya khawatirkan memang kemudian bagaimana ini nantinya. Visual ini bisa mereplace otak kita percaya bahwa visual itu maya itu adalah nyata. Itu nanti ya. Saya nggak tahu nanti mungkin 50 tahun lagi generasi berikutnya. Nah, saya mau mencoba untuk melanjutkan ke Mas Henry ya, yang tadi menyampaikan prediksi 10 tahun ke depan itu gimana ya? Iya, Pak. Kalau kita baca buku tentang disruption itu ya cukup khawatir kan kita. Nanti universitas bakal bangkrut, gitu kan? Karena universitas kan mahal sekali, bayar AC, bayar tenaga kebersihan. Sekarang yang namanya pendidikan kan knowledge transmission ya, kan lewat seperti ini kan jadinya mengurangi banyak sekali biaya, misalnya gitu. Begitu nanti sudah teknologi itu 4.0, 5.1, mungkin sampai 6 dan seterusnya, wah itu semakin lancar. 10 tahun lagi mungkin hologram yang diramalkan oleh Jean-Paul Baudrillard ya, itu mungkin terjadi ya. Dia itu mengkhawatirkan nanti suatu saat hologram itu sudah mengubah pengalaman kebertubuhan gitu. Jadi bentuknya akan simulasi-simulasi. Bisa dibayangkan ya. Sekarang saya bisa menghadirkan penari yang berada dimanapun kalau di sana ada internet yang baik. Penari di New York bisa hadir di studio saya di ruang pentas saya, mirip dengan manusia. Ya kan? Artinya nanti kalau mau dilanjut diperbaiki lagi atau ketika teknologi semakin canggih, seminar semacam ini kita dengan hologram itu hadir ya, seperti dalam film-film itu, tetapi mungkin saja 10 tahun lagi. Saya tidak tahu, tetapi apa yang disampaikan oleh Baudrillard yang dia memiliki teori simulacrum, itu mungkin bisa terjadi bahwa dunia simulasi itu lebih menarik sebenarnya daripada dunia nyata. Seperti halnya ketika ngelihat wayang kulit shadow puppet di Jawa itu ya, itu kalau melihat background, kalau dilihat shadow-nya itu jauh lebih ekspresif. Misalnya seperti itu. Nah, simulasi itu kadang-kadang kita bisa merasakan sekarang ini sangat menarik. Bahkan lebih menarik daripada yang aslinya. Mungkin Miroto yang asli tidak begitu menarik, tapi lebih menarik yang simulasi sekarang ini. Ya. Karena simulasi, karena ada semacam hologram gitu ya. Mungkin ya Mas ya, satu catatan yang mungkin kita bisa pelajari dari buku Disruption itu bahwa nantinya itu pendidikan itu ya memang akan didominasi melalui virtual gitu ya. Nah, mungkin akan muncul universitas virtual dan seterusnya. Seperti pengalaman Bu Ayu tadi yang disampaikan tadi bahwa ada yang belajar dari YouTube tapi jadi juara. Anak saya sekarang menjadi pemain gitar gitaris elektrik yang bagus. Itu juga karena dari YouTube gitu misalnya. Jadi jangan-jangan nanti menari itu bisa belajar dari YouTube ya. Nah, ini memang kemampuan kita sebagai sebagai pengajar tari, bagaimana tari itu menarik dan kemudian menarik anak-anak untuk mempelajari. Karena apa yang terjadi di ISI Yogyakarta ya, saya itu kadang-kadang heran juga dengan mahasiswa. Kan tidak ada mata kuliah yang mengajarkan gerakan tertentu. Tapi begitu mereka itu
menciptakan karya tari. Loh, kok ada gerak kayak A, B, C, D? Tanyain, itu dari mana? Dari YouTube, gitu kan. Artinya kurikulum tidak mengajarkan, tapi mereka dapat dari YouTube. Saya kira keterbukaan untuk ke depan. Jadi sekali lagi bahwa mungkin saja nanti hologram itu akan hidup bersama kita. Jadi mata kita ini akan dites banget ini. Karena jangan sampai mudah dihapusin gitu ya. Dihapusin apa tuh? Dibohongin gitu ya. Ternyata hologram gitu loh. Ya, mungkin nanti orang hadir di mall gitu mendadak. Ternyata itu hologram gitu. Nah, Baudrillard mungkin sangat menarik untuk dipelajari karena dia sudah lama ya teori itu tentang simulacrum itu, dan sekarang semakin kentara bahwa kehidupan semakin menuju ke dunia maya, dunia visual. Saya kira itu ya Mas ya. Coba saya baca lagi. Pendidikan jadi betul Pak. Ya, itu 10 tahun seperti apa nanti nggak tahu, tetapi ada yang sudah menyampaikan kayak teori Paul Baudrillard misalnya gitu. Itu sangat khawatir nanti jangan-jangan reality itu adalah virtual reality ya. Jadi akan ada benturan-benturan di situ. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik, makasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Dari Ibu Ayu terkait pertanyaan Henry Johan mungkin ada yang mau ditanggapi, ditambahkan terkait pertanyaan Henry Johan, Ibu Ayu. Terima kasih Pak Agung. Mungkin ya, terima kasih Pak Agung. Mungkin Pak Henry, terima kasih pertanyaannya bagus. Kalau kurikulum bisa dilihat dari sudut pandang mana dulu gitu ya. Di satu sisi memang kita bisa mengikuti teknologi. Karena adanya perkembangan teknologi tersebut, maka kita perlu menyesuaikan supaya tidak tertinggal. Tetapi di sisi lain, dari pendidikan juga bisa dihasilkan suatu teknologi yang baru berdasarkan hasil-hasil penelitian. Gitu. Jadi menurut saya dilihat dari mana dulu, kebutuhan apa dulu gitu. Baru kurikulum itu bisa menyesuaikan atau bahkan bisa menghasilkan. Bisa kita ciptakan untuk menghasilkan sebuah teknologi. Gitu. Untuk 10 tahun ke depan itu tadi kita nggak bisa prediksi, karena juga bumi sudah semakin tua. Apakah bisa semakin canggih gitu dengan adanya teknologi-teknologi yang berkembang yang sangat pesat gitu, Mas Henry. Jadi tidak bisa diprediksi. Namun terkait kurikulum tadi kebutuhannya apa dulu gitu. Kalau memang teknologinya ada seperti itu, kita harus mengikuti supaya kita tidak tertinggal gitu. Tapi di satu sisi, berdasarkan penelitian-penelitian, melalui penelitian-penelitian di pendidikan juga bisa menghasilkan teknologi terbaru, kekinian. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih Ibu. Dari Pak Yudi mungkin ada? Pak Yudi? Halo, halo Pak Agung. Terkait pertanyaan Henry Johan, Pak Yudi? Ya, mohon maaf tadi saya sempat terputus oleh karena gangguan koneksi. Mohon maaf tadi saya belum bisa tidak bisa mengikuti semuanya ya. Yang saya pahami dari Pak Henry Johan itu bagaimana situasi 10 tahun mendatang ya, begitu Pak Henry ya, untuk kurikulum dan sarana prasarana kita. Iya Pak, betul Pak. Ya, pendapat saya mungkin pada kondisi sekarang juga kita belum mempersiapkan kurikulum untuk saat ini. Sehingga kadang-kadang situasi sekarang belum terwadahi semuanya karena prediksinya kan langsung otomatis muncul sekarang ya. Namun setidaknya saya mendukung tadi jawaban Pak Miroto dan Ibu Ayu bahwa untuk masa depan yang belum kita tahu prediksinya akan seperti apa, itu minimal kita starting point-nya dari kondisi sekarang gitu Pak Henry. Jadi struktur kurikulum, sarana prasarana yang bertolak dari kondisi existing sekarang untuk persiapan 10 tahun ke depan itu, dan kemudian ada kurikulum yang mewadahi kegiatan riset, penemuan-penemuan, eksplorasi untuk masa depan, sehingga ini bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi pada perkembangan teknologi 10 tahun ke depan itu. Sesuatu yang bertolak dari kondisi yang sekarang, kondisi existing sekarang,
kemudian kita membuka satu peluang di mana ada satu kesempatan penelaahan melalui pengembangan riset dan lain sebagainya untuk teknologi masa depan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Yanti, Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Yudi. Gimana Pak? Iya Pak Yudi. Iya, hatur nuhun. Terima kasih jawabannya Pak Miroto, Bu Ayu, Pak Yudi, hatur nuhun. Baik, para pembicara yang kami hormati, sesi 1 ini kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti di sesi 2 itu setelah break azan zuhur sekitar pukul 12.30. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Yudi, Pak Miroto, dan Bu Ayu atas kesediaannya menjadi pembicara pada sesi 1 ini. Selanjutnya acara saya kembalikan ke pemandu acara, Bapak Nofrizal Sadawa, MPD. Saya pamit sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke jeda istirahat siang, terlebih dahulu kita nikmati suguhan dari tim kesenian Sentra Tasik, sebuah lagu Gamai dengan judul Kaparinyo. Inilah tim kesenian Sentra Tasik.